Assalamualaikum. Hai men, apa kabar nih semua? Mudah-mudahan pada sehat terus. Di video sekarang gua mau membahas tentang dari mana kutu jarum pada ikan mas koki itu. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ikan mas koki kita itu bisa terkena kutu jarum. Nah, kebetulan ikan mas koki gue ini 4 ekor ini lagi terserang sama kutu jarum. Jadi badan-badannya itu lagi ada luka-luka merah gitu. Kok bisa? Padahal kan akuarium gue ini settingannya udah lama. Dan ada sih 2 ekor ikan mas koki gue yang baru, Oranda Black sama Ryukin Brotail gue. Nah, itu udah hampir mau semingguan di tempat gue. Sebelum-sebelumnya sih aman-aman aja. Nah, kenapa baru sekarang ada kutu jarumnya? Selang beberapa hari, gua pribadi punya asumsi mengenai hal itu. Nah, kayak gimana asumsinya? Bakal gue jelasin di video ini. Jadi kenapa baru sekarang ikan mas koki gue itu terserang kutu jarum? Jadi asumsi gue itu karena adanya ikan baru, nah si Oranda Black atau si Ryukin Brotail gue yang bawa kutu jarum itu ke dalam akuarium gue. Nah, kenapa baru sekarang? Kalau menurut gue itu karena kutu jarumnya itu masih jadi telur. Nah, telur kutu jarum itu kemungkinan terseliplah di dalam ikan mas koki baru gue ini, si Oranda Black sama Ryukin. Lalu selang seminggu kurang, mungkin kutu jarum itu menetas lah. Jadilah dia menyerang ikan-ikan mas koki gue yang lain di akuarium gue ini. Sebenarnya kutu jarum juga bisa terbawa dari sumber air di rumah kita. Soalnya dulu gue pernah ikan gue sebelumnya nggak ada kutu jarum. Nah, ketika gue ganti air sebanyak 70% pakai air di rumah gue. Nah, ternyata setelah gue ganti air itu ikan mas koki gue kena kutu jarum. Tapi di sini kenapa gue berasumsi si ikan Ryukin gua sama Oranda gua ini yang bawa kutu jarum ke akuarium gua, karena gua di rumah punya 2 akuarium yang isinya ikan mas koki. Nah, cuma di akuarium ini aja gitu yang ada kutu jarumnya, sedangkan di akuarium satu lagi itu nggak ada kutu jarum. Padahal gua ganti air sama pakai sumber yang sama, jadi pakai air di rumah gua, air tanah. Oh iya, catatan, kenapa dulu sumber air di rumah gua itu bawa kutu jarum? Jadi dulu itu ceritanya karena musim hujan, lalu pompa akuarium di rumah gua itu kerendam, akhirnya harus dinaikin lah. Nah, ketika dinaikin itu air itu menjadi keruh. Nah, air yang keruh itu gue pakai buat ganti air di akuarium gue. Nah, karena keruhan itu mungkin membawa bibit-bibit kutu. Tapi kalau sekarang udah enggak. Makanya gue berasumsi kenapa ikan mas koki gue ini sekarang kena kutu jarum. Itu karena adanya ikan baru. Jadi sebenarnya kenapa sih ikan mas koki kita itu bisa terkena kutu jarum? Apa penyebabnya? Jadi menurut gua penyebab dari ikan mas koki itu bisa terkena kutu jarum itu karena ikan mas kokinya itu dipelihara di kolam tanah atau bisa juga di outdoor. Itulah penyebab ikan mas koki terkena kutu jarum. Jadi kalau kita beli ikan mas koki itu yang awalnya itu dari kolam tanah baru diangkat gitu, belum dikarantina lama, itu ada kemungkinan pasti ada kutu jarumnya.
Dan ketika sampai rumah, kita campurlah sama ikan-ikan mas koki kita yang ada di rumah. Nah, itu kutu jarum itu bisa menular ke ikan mas koki kita yang di rumah. Makanya penting banget buat kita kalau beli ikan mas koki itu kita karantina dulu. Idealnya itu 1 minggu. Kita perhatiin ada nggak kutu yang tumbuh di ikan mas koki kita. Kalau udah tumbuh, penanganannya itu kita bisa pakai obat kutu. Kita juga bisa cabut secara manual satu-satu. Biasanya kalau cabut itu sekitar 1 minggu aja. Jadi setiap hari kita lihat, selama 1 minggu kita cabutin gitu setiap hari, pasti dijamin hilang. Kayak ikan mas koki gue ini setiap hari gue pantau. Jadi kalau ada yang kelihatan kutunya, setiap hari pasti gue cabut. Karena gue males beli obat kutunya gitu, males mesen-mesennya. Makanya gue lebih memilih untuk dicabut secara manual aja. Terus bahaya nggak sih kutu jarum itu buat ikan mas koki kita? Sebenarnya kalau menurut gue nggak terlalu berbahaya. Cuman kalau kita biarin cukup berbahaya juga, karena itu bisa bikin ikan mas koki kita itu jadi lemes gitu, jadi males berenang, stres, dan ya kehilangan performance ketika dia berenang gitu kan. Kalau ikan mas koki kita itu udah nggak berenang, pasti kelihatannya udah nggak enak lah. Kita punya ikan tapi nggak bisa berenang gitu, bukan nggak bisa ya, tapi udah males berenang gitu. Dan biasanya juga kutu jarum itu bisa berkembang biak ketika ikan mas koki kita itu imunnya itu lagi drop gitu, lagi turun. Nah, dia bisa berkembang dengan cepat di ikan mas koki kita. Maka dari itu kita jagalah akuarium kita, ya kan, dirawatlah ikan mas koki kita supaya ikan juga sehat. Kita juga senang melihat ikan mas koki kita berenang dengan senang. Jadi jangan males lah ngerawat ikan mas koki kita. Oke. Dan kayaknya mungkin segini dulu video dari gua. Semoga ada manfaatnya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum.